Halo Sobat Plato, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Plato Patreon Late Night Talk. Gue Alif dan kali ini gue nggak sendirian. Di sini gue bareng anggota baru himpunan. Iya. Anggota baru himpunan. Dia baru aja kemarin masuk himpunan. Dan ya silakan memperkenalkan diri. Ya, hai guys, nama gue Karen dan gue seneng banget bisa ada di Plato hari ini guys. Iya, excited banget pokoknya. Iya, pokoknya seneng banget soalnya ini tuh Plato episode pertama di season 2. Betul, emang ada apa sih di season kedua ini sampai se-excited itu loh sama season Enggak, 2? jadi sebenarnya sama aja sih tentang talk-talk gitulah sama orang ngobrol-ngobrol. Cuman bedanya mungkin kita akan mengulik lebih dalam tentang mahasiswanya nih. Iya, kan karena kalau di season pertama itu kita bahasannya lebih serius, lebih ke teknis ya, bareng-bareng narasumbernya pun yang ahli-ahli, yang kayaknya ahli-ahli pinter perencana. banget gitu. Iya, betul banget. Dan di season 2 ini kita bakal lebih ke gimana? Mahasiswanya, Ya, kehidupannya. gitu-gitunya pokoknya. Iya, Dan betul banget. ya, tamu undangan di episode pertama season kedua kali ini juga mahasiswa PWK. Asik. Siapa tuh? Siapa nih? Iya, senyum-senyum di Pokoknya depan kita nih. ini baru banget dilantik jadi ketua himpunan PWK Siapa tuh? di periode terbaru ini. Ini. Dan ya, mari kita sambut. Ini dia Jennifer Angeline Chandra. Halo, apa kabar Ci? Thank you ya udah mengundang di Plato. Malu nih jadinya, biasanya jadi MC, sekarang jadi narasumber. Iya, biasanya Cijen yang jadi MC di acara-acara nih biasanya nih. Sekarang Cijen yang jadi Narasumbernya dari episode pertama loh. Bangga nggak? bangga banget lah pastinya kan. Karena yang namanya narasumber nih pasti banyak banget pengalamannya. Widih. Makanya kita ngundang Cijen nih jadi narasumber gitu. Ya semoga bisa helpful ya buat teman-teman pendengar. Amin. Bermanfaat. Oh iya, ini aku mau bahas tentang mengenai kepemimpinan dan menariknya nih di tahun ini hanya satu yang mencalonkan diri menjadi ketua. Masa bisa gitu sih? Nah, gue juga bingung, lu bayangin seorang planner, mungkin apa ya, yang merancang yang harusnya banyak kerja kelompok, yang memimpin gitu ya. Harusnya kan paling nggak adalah 2-3 gitu, ini cuma 1 loh. Kenapa ya? Padahal tuh ini penting banget loh buat nanti di dunia kerja jadi pemimpin organisasi itu perlu banget dan dibutuhkan banget bagi seorang planner. Sabar, gue mau nanya, lu kenapa lu nggak mencalonkan diri aja nih? Kenapa ya gue tidak mencalonkan diri? Mungkin menurut gue karena ya gue belum ada apa-apanya komen sih jadinya. Kok kayak merendah gitu ya? Atau ya gue belum ada banyak pengalaman organisasi gitu loh, jadi gue harus banyak belajar juga gitu. Mungkin tahun depan ya. Gitu. Iya. Gak apa, kita dukung ya, kita dukung apapun itu, kita dukung yang terbaik buat Alif. Alif kayaknya gue kenal seorang nama Alif. Gak, itu kayak gue ingatnya tuh yang Alif Dilan gitu ya. Apaan tuh? Bukan. Salah. Kamu nanya. Ya udah, jangan dibahas deh, udah langsung aja. Kita garing ya kayaknya, tanya-tanya. Langsung kita tanya-tanya aja ke ketua himpunan yang baru ini. Tadi kan kenapa sih Ci kok ada 1 orang doang yang mau mencalonkan di HMPS ini gitu? Dan kenapa kayak Jennifer nih mau gitu loh menjadi ketua dan satu-satunya lagi gitu? Sebenarnya kurang tahu juga kenapa yang lain pada nggak mau jadi ketua ya. Mungkin pada ngerasa pressure, apalagi kan biasanya yang naik itu kan yang di semester 5, karena yang angkatan sebelumnya itu, periode sebelumnya itu mereka naiknya di semester 5 juga. Jadi kayak ibaratnya nurunin lah regen gitu. Nah, entah kenapa mungkin udah pada muak sama tugas dan nggak mau nambah responsibility lagi, mungkin ya, kayak udahlah semester 5 itu sudah cukup berat, jadi kayak udah mau pensiun organisasi gitu ceritanya. Dan sebenarnya kenapa aku maju juga, itu jawabannya sebenarnya saya sendiri juga masih mencari ya kenapa saya maju. Bisa gitu. Sebenarnya karena selain udah dikasih amanah kayak mohon diteruskan himpunannya, aku juga tergerak untuk bisa lebih intens lagi memajukan Patreon. Jadi mungkin aku ngerasa, bukan mungkin ya, emang ngerasa kontribusi aku tuh masih bisa lebih baik lagi. Dan aku berusaha untuk merefine Patreon yang aku cintai sekali ini. Enak banget pokoknya. Keren banget. Nah, selanjutnya itu sejak kapan sih Cici nih kayak udah mengeluarkan karakter
ketuanya. Menjadi ketua menjadi gitu ya. pemimpin. Sejak apakah sejak lahir atau Waduh. Bisa mimpin langsung gitu ya. mimpin gitu kan? Jadi dokternya nih yang dipimpin. Waduh, bisa gitu. Mungkin kalau misalnya jiwa-jiwa kepemimpinan sebenarnya sampai sekarang kayak aku pun masih belajar gitu loh. Aku nggak yang kayak udah otoriter banget, kayak ketahuan banget nih dia bakal jadi pemimpin yang karismatik. Kayak mungkin kalau misalnya dibilang bisa kayak diktator-diktator yang terlibat di World War II lah. Itu kan udah kelihatan banget gitu ya menjiwai sebagai pemimpin. Aku sendiri masih mencari jati diri yang itu. Kayak mana sih Jennifer yang punya kepemimpinan. Tapi kalau untuk mulai ditanamnya dari kapan, itu tuh aku mulai sejak aku ikut OSIS SMA. Di OSIS SMA itu aku 2 periode jadi bendahara, dan itu tuh kayak temen deketku juga ada yang dia tuh jadi ketos, jadi tuh aku kayak belajar gitu ya. Oh gitu, jadi ketos. Oke, susah. Tapi mau ya jadi pemimpin gitu ya. Ya kan semua ada waktunya untuk belajar dong ya. Berarti emang dari SMP nih Cijen udah ikut organisasi ya? SMA. SMA. Malah dari SMA. Fokusnya di SMA nih, soalnya kayak di masa SMA itu tuh menurutku tuh itu masa-masa dimana aku bisa berekspresi secara paling ideal gitu. Kalau misalnya di himpunan kan aku agak-agak ngerem gitu ya. Tapi kalau di masa-masa SMA tuh kayak ide-ide gilanya tuh muncul semua banyak gitu. Iya, Ya banyak explore, kayak mungkin lebih fluid juga karena kan temennya kebanyakan satu angkatan gitu. Dan mereka juga sama-sama gila gitu sama aku. Jadi apalagi ini kami saling melengkapi. Bener banget. Apalagi SMA kan jiwa-jiwa mudanya bergejolak banget gitu kan, masih pengen kayak dikit-dikit penasaran gitu kan. Emang kuliah enggak ya? Kuliah justru malah lebih gitu. Lebih gila gitu atau gila. gimana? Pokoknya lebih penasaran lagi deh kalau kuliah itu ya gitu. Terus untuk sampai saat ini Cijen kan udah aktif banget ya di organisasi. Benar. Dari SMA kan tadi udah dikasih tahu. Yes. Nah, Cijen ini pernah beberapa kali sih menjadi atau memimpin sebuah acara yang formal gitu ya, yang benar-benar ya, yang cukup besar lah gitu. Ya, yang cukup besar gitu. Kalau untuk mimpin acara mungkin pertama kali jadi ketua acara itu pas yang lomba debat itu, yang Speak Up to Conserve buat anak-anak SMA dan sederajat, dan itu bener-bener kayak wah gila, jadi pemimpin tuh sangat-sangat nano-nano rasanya gitu ya. Apa tuh boleh disebutin kan nano-nano gimana? Nangisnya ada, manis dan nangis. Sangat recommended dah pokoknya. Oh iya. Banyak suka dukanya gitu ya. Tapi aku enjoy banget sih kayak. Tapi waktu pas itu lomba debat itu tingkatnya nasional kah atau? Iya, tingkat nasional kebetulan. Dan kita tuh berhasil ngedapetin sebanyak 33 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Wow, gila. 33 nggak sedikit. Iya, nggak sedikit kan satu. Maksudnya tuh 33 tim ya Ci berarti ya? Yes, betul. Dan satu timnya tuh ada 3 orang dan bukan tersebar dari beberapa provinsi wilayah, luar daerah. Ya bener banget. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Jen nih, gila, gokil deh pokoknya. Nah, selanjutnya aku mau nanya juga nih, kayak untuk menjadi ketua tuh perlu banget kan soft skill-nya gitu. Nah, soft skill yang penting banget untuk menjadi ketua tuh apa sih? Yang paling krusial kali ya, yang harus dimiliki. Yang membantu gitu, yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Cijen gitu. Oh, gue udah punya soft skill ini, jadi pemimpin rasanya kayak ya lah gampang gitu. Kalau menurutku ada 3. Yang pertama itu time management ya, of course, karena di semester yang sekarang ini aku udah mulai di semester yang udah semester tua, dan semester 5 ini sangat ajaib ya, karena apa tuh ajaibnya apa tuh? Wah, banyak banget tugasnya, matkulnya juga berat-berat gitu ya semuanya. Bayang semester 3 aja banyak, gimana semester 5 gitu. Jadi ya semester 5 ini sangat mantap, dan itu tuh butuh time management yang skillnya bener-bener high level gitu. Apalagi kan aku juga
hidup tuh nggak cuma di kampus ya, hidupku nggak cuma seputar tugas kuliah, seputar ujian, seputar himpunan, tapi aku juga ada part time, aku juga kehidupan di luar kuliah gitu lah ya. Betul, aku punya kehidupan di luar kuliah, jadi semua itu kan juga butuh waktu ya. Benar-benar. Ada keluarga yang harus diperhatiin juga kan. Yes, benar, ada anjing juga yang harus diurus. Ini beneran jadi harus pinter-pinter lah untuk mengatur waktu supaya bisa jalan sampai asik. Ya, yang kedua itu aku ada skill public speaking. Jujur aja kenapa aku masukin public speaking, karena jadi pemimpin itu banyak ngomong. Kayak kemarin baru dilantik aja udah disuruh ngasih kata sambutan. Enggak, itu kewajiban sebagai ketua. Pokoknya kalau ada acara apa-apa harus orasi dulu gitu. Dan orasi itu tuh jujur aja deg-degan juga sih, walaupun orangnya nggak banyak, nggak sebanyak kayak satu kampus gitu. Cuma itu tuh cukup thrilling ya, thrilling. Cukup mendebarkan. Jadi public speaking itu sangat dibutuhkan, dan bukan berarti orang-orang introvert tuh nggak bisa jadi pemimpin ya. Justru aku introvert. Justru aku introvert, dan introvert itu of course dia bisa public speaking asal dia mau belajar. Betul banget, betul. Apapun bisa asal mau belajar nih. True. Buat kalian semua yang mendengarkan. Lalu yang ketiga itu menurutku skill yang paling dibutuhkan adalah stress dan emotion management. Apaan tuh? Nah, jadi kalau untuk manajemen emosi itu kan karena jadi ketua himpunan itu kan aku harus netral. Aku nggak boleh ngambil pihak ke salah satu anak kalau misalnya ada yang bermasalah. Kayak misalnya divisi ini lagi miskom sama divisi yang satu lagi. Itu tuh aku nggak boleh ngambil kayak, divisi kamu dong yang salah, soalnya kan kamu nggak gini. Nah itu tuh nggak boleh. Itu tuh aku harus menetralkan diri, aku harus bisa menjadi orang yang objektif, nggak ngelihat kayak dia teman aku atau dia orang yang aku respect gitu. Kalau misalnya salah ya salah. Boleh berpihak ya, Wak. Ya, jadi di situ mungkin lebih tua atau lebih muda gitu. Ya, terus selain itu mengontrol emosi ya. Aku juga orangnya emosian, jujur aja. Iya. Kelihatan gitu ya? Oh enggak. Enggak. Tapi enggak kok. Marah-marah, dan cuma aku belajar supaya si marah-marahnya ini tuh tersalurkannya tuh dengan cara yang lebih halus, baik, kayak enggak yang kayak langsung yang sembarangan tiba-tiba marah gitu ya. Mana itu. Iya, jadi marah-marahnya tuh ada tujuannya. Ya, dan untuk stress management sendiri, karena ya kuliah semester 5 ini ajaib, aku hidup gak cuma di kampus, itu tuh of course jadi stres dong, tapi stress management ini comes in handy ya, kalau misalnya emang lagi ngerasa overload ya istirahat aja gitu loh, jangan semuanya diambil. Justru kalau misalnya stres, kerjaannya malah gak beres gitu. Benar-benar setuju banget. Jangan sampai gara-gara stres terus organisasi bikin stres malah jadi buyar semua gitu. Ya benar. Jadi stresnya emang bener-bener terus tugas nggak kelar gitu, kayaknya nggak banget gitu ya. Iya, soalnya gue pengalaman gitu. Boleh ceritain? Oh jangan, bukan segmen Anda. Iya betul banget. Nah, tapi emang Cici ini kenal himpunan tuh dari siapa, kok bisa sih Ci bisa jadi ketua di himpunan gitu? Atau ada yang ngajak kah dari cutting gitu? Atau aku kenal himpunan dari PKKMB Prodi waktu zamanku di tahun 2020, tapi bener-bener kenalnya itu waktu aku diajak untuk menjadi bagian dari BPH sama Kak Namira. Kak Namira ini wakil ketua di periode 2020-2021. Nah, jadi diajakin ya? Iya. Bukan mendaftarkan diri. Waduh, kayaknya emang dari awal udah kelihatan gitu. Jiwa pemimpinnya tuh, makanya sama Kak Namira tuh langsung, wah ini orang nih kayaknya bisa nih jadi pemimpin. Enak banget ya, kayak udah dicomot gitu langsung. Kayaknya kayak kerja gitu ya. Terus kenapa bisa jadi ketua ya? Karena sebagai penerus yang baik gitu. Oke, mantap. Dia emang benar-benar ini banget, pemimpin banget nih, walaupun pokoknya mantap deh. Sampai speechless gitu ya.
Lanjut. Kita ngobrol lagi. Ya. Apa nih kira-kira lu ada pertanyaan Gue apa? pengen nanya tentang, kan ini udah jadi ketua nih dan baru di HMPS. Apa sih kayak pandangan pertama atau first impression-nya Pandangan menjadi pertama. awal nyanyi? Jangan. Nggak usah nyanyi. Oke, lanjutin serius. Ini kita lagi sama pemimpin yang berwibawa. Kita harus tegas. Mau nanya, apa sih first impression waktu Tolong diam. First impression-nya pas pertama kali Mas jadi ketua di HMPS? Iya, apakah ada kayak Impression-nya kaget nggak gitu? Kaget nggak ngeliat banyak juga anggotanya? PR gue ya buat gue selesaiin di periode gue. Banyak Itu PR. first impression-nya banyak PR-nya. Akhirnya banyak. Banyaknya tuh kayak sebanyak apa sih, kayak boleh sedikit di-share? Ya boleh, selain aku harus nerusin untuk di proker dari temannya Karana, aku juga harus bikin inovasi supaya proker yang mungkin masih belum terlalu successful atau belum terlalu jalan di zaman sebelumnya itu bisa aku jalankan. Dan itu tuh aku mau cari perspektif yang lebih fresh, lebih unik dan Yang lebih baru, yang lebih tren gitu ya, kali. dan emang visi aku di sini tuh aku mau anak-anak himpunan itu seimbang, jadi nggak overwork dan aku mau mereka tetap punya fun gitu loh, nggak yang kayak mikirnya jadi panitia tuh stres banget, banyak banget kerjanya, padahal tuh jadi panitia tuh jujur aja asik, banyak banget pengalaman yang dapet, teman-teman baru nambah, koneksi Benar. Jadi Banyak relasi ya kalau misalnya gabung ke panitia, organisasi, gitu. dan Pengalamannya juga pasti beda-beda. yang harus kuselesaikan. Terus juga Cijen nih sepenilaian gue tuh sekarang kayak lebih pengen anggotanya tuh nggak mau tertekan masuk organisasi gitu loh. Justru pengennya Cijen mereka masuk organisasi tuh malah happy, banyak pengalaman yang dapet. Iya, harus dong. Gitu. Jadi sebagai wadah mahasiswa PWK gak sih buat mengembangkan dirinya? Iya, betul. Emang kalian nggak mau happy di himpunan kan udah capek Mau kuliah. lah, kan kita mencari happy gak sih? Kita nih pokoknya happy terus walaupun Terus sampai lupa belajar gitu? Oh enggak. Padahal tuh kita nggak boleh. Nggak boleh, kata ketuanya nggak boleh. Jangan happy terus, harus ada susahnya juga ya. Harus balance. Tuh balance. Karena biasanya tuh dari kesusahan itu kita belajar menjadi lebih Alif baik. Teguh. Oh enggak. Nggak Alif Teguh juga sih. Oke. Nah, terus habis itu apa sih yang motivasi? Yang memotivasi sampai mau mencalonkan, padahal kan ini kan calon tunggal gitu loh. Kayak gitu. Apa yang menjadi benar-benar motivasi Cijen tuh pengen banget gitu mencalonkan ketua, atau enggak emang karena terpaksa kah atau apa gitu? Ya enggak lah, enggak terpaksa. Sebenarnya emang prosesnya tuh cukup lama ya, karena sempet di fase-fase burnout dan capek banget sama kepanitiaan, karena bayangin aja semua ada 5 kepanitiaan waktu itu dalam waktu yang bersamaan. Gila. Terus gimana tuh cara ngatur 5? Ya enggak, untungnya Cijen nih punya tadi yang di awal soft skill time management. Makanya kayaknya udah gokil banget megang 5 kepanitiaan sekaligus gitu. Gue gak kebayang sih kalau misalnya satu aja tuh kayaknya harus fokus gak sih supaya apakah itu 5-5-nya berjalan dengan baik, itu pertanyaannya kali ya. Berjalan dengan baik semua. Puji Tuhan berjalan dengan baik, luar biasa. Luar biasa emang. Gue kira ada satu yang mungkin sekarang nggak kepegang. Iya nggak kepegang karena kebanyakan gitu kan. Tapi ternyata ini berjalan dengan baik. Ya puji Tuhan berjalan dengan baik, dan waktu itu tuh sempat kayak ngomel juga, udahlah gue nggak mau jadi ketua lah, udah lu cari orang lain. Tapi berarti Cici ini pernah merasakan kayak kayaknya gue udahan organisasi, kayaknya gue harus udahan karena capek banget gitu loh. Gue harus belajar. Justru itu wacana gue gitu loh. Jadi itu gue ceritanya udah punya visi. Semester 1 sampai 4 gue bakal sibuk organisasi. Semester 5 sampai 8 gue fokus akademik. Udah bagi ya. Semester 5 kenyataannya malah jadi ketua gitu. Emang kayaknya udah tenang aja, gue jadi ketua gak terpaksa kok, karena emang gue merasa gue bisa mempersembahkan sesuatu yang lebih.
betul. Ada beban dari dalam diri sendiri juga ya untuk melayani HMPS. Sebenarnya bukan beban sih, lebih ke tanggung jawab. Panggilan lah. Panggilan. Oh, panggilan. Panggilan dari siapa? Ayang. Enggak, bukan. Panggilan dari Tuhan. Jadi ya jadi ketua ini tuh tenang aja bukan sesuatu yang terpaksa, dan aku yakin karena anak-anak yang kupilih ini asik-asik, seru-seru, jadi bakal asik banget nih periode yang ini. Pokoknya untuk periode 2000 berapa? 2022, 2023. Mantap. Jaya gitu loh. Jaya. Nah, dari beberapa mungkin yang sebelum-sebelumnya udah disebutin Jennifer tadi pernah beberapa kali ya ikut jadi ketua gitu. Ada gak sih salah satu acara yang bener-bener tuh berkesan iya. Berkesan buat Cijian, kayak asli gue bangga banget ikut kepanitiaan ini gitu loh, kayak anjir ini bener-bener itu banget, apa namanya? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Ini gue bangga banget sama panit gue yang kemarin di acara besar kampus di Dies Natalis itu di Pratentik. Wow. Karena itu aku puji Tuhan dikasih tanggung jawab untuk megang salah satu guest star, dan itu tuh kayak ya sebagai orang yang agak susah kalau mau jaim, itu tuh sebuah tantangan ya, karena kan harus ramah, harus sopan, tapi juga harus bisa tegas gitu. Nah, dan itu tuh banyak ternyata yang harus kita cater ke si guest star ini, kayak urusan makannya, setting untuk waiting roomnya, jadi license officer dia, dan untungnya si guest star ini tuh orangnya bener-bener ramah, bener-bener down to earth dan menyenangkan lah. Jadi itu gak ada kayak ngerasa kayak terbebani gitu, dan nggak ngerasa jadi kayak babu gitu ya, jadi jadi santai gitu ngerjainnya. Iya. Tapi emang Pratentik ini acara apa sih di Pradita nih, kalau boleh tahu? Pratentik itu kepanjangan dari Pradita Authentic Festival. Jadi tuh kita di sini tuh ada lomba-lomba, ada bazar kayak expo gitu, ada festival musiknya. Tapi kita juga nggak melupakan sisi pendidikan, karena kita di opening itu kita buka dengan webinar kalau kemarin. Jadi tuh kita dapat fun-nya, kita dapat pendidikannya, dan karena Pratentik itu tuh aku malah bisa kayak temenan dan ketemu sama orang-orang yang banyak relasi yang bisa belajar lebih banyak sama orang-orang. Jadi kayak nambah pengalaman banget, nambah cerita banget. Mantep Pratentik. Tapi Pratentik nih emang bakalan diadain setiap tahun kah di Pradita atau gimana? Yes, bakal diadain setiap tahun di Pradita. Itu prokernya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Ya pokoknya untuk para pendengar yang ada di luar Pradita nih, bisa banget nanti kalau ada Pratentik dicek IG-nya BEM atau IG-nya IG-nya apa? Pradita. Pratentik.fest. Pokoknya di situ bakalan ada acara-acara seru kayak yang tadi udah dijelasin sama Cijian, ada webinarnya, ada guest star-nya, ada konser segala macam. Pokoknya bakal seru banget Pratentik ini gitu. Dan ini adalah acara yang benar-benar yang besar yang dipegang sama Cici kan. Dan acara yang ini tuh bisa dihandle sama panitia yang dipegang Cici tuh hebat banget sih, keren. Keren. Ini untuk yang pertama kali ya di Pradita atau sebelumnya? Iya, ini adalah Pratentik perdana kita. Gila. Apalagi baru pertama udah gestar. Udah banyak banget acara yang diadain gitu, kayak tadi webinar ya segala macam, lomba-lombanya itu keren banget sih. Tapi dari yang tadi cerita kan kayaknya seru-seru. Apakah ada di sela-sela itu yang ada struggle-nya atau apa ya istilahnya? Kayak kurang enaknya gitu. Ada nggak sih? Oh, kalau struggle mah jelas masa-masa gimana. Udahlah, gue rasanya pengen keluar panit aja, capek banget. Capeknya udah nggak bisa kan? Udah komitmen, jadi nggak bisa keluar gitu aja dong. Kecuali kalau misalnya ya tiba-tiba sakit parah gitu, itu barulah dipertimbangkan untuk keluar. Ada kayak masa-masa di mana
panitia yang lain susah di reach atau late response. Ada juga kayak kadang biasanya ngurusin soal duit ya yang pusing ya. Gimana nih itu banget sih, pusing banget pasti. Iya, itu biasanya sih masalah duit sama masalah untuk teamwork. Tapi kalau teamwork, kalau di kepanitiaan ya, jarang ada masalah teamwork. Biasanya lebih ke duit emang. Masalah duit. Kayaknya sangat sensitif ya kalau misalnya ngomong duit. Nah tadi Jennifer juga bilang kan kalau misalnya teamwork itu perlu banget gitu. Ada nggak sih selama menjabat menjadi ketua atau sebagai perannya sebagai ketua, ada nggak sih anak-anak yang susah diatur, diajak kerjasama dan apa? Maunya tuh sendiri-sendiri. Iya benar. Itu yang paling susah banget diatur tuh. Siapa? Gua. Masa gua? Langsung ternyata orangnya ada di sini kan. Maaf kalau selama ini. Anak-anaknya tuh baik-baik, asik-asik dan emang mau diajak kerjasama. Cuma mungkin emang ada beberapa yang agak susah ya digandengnya, mungkin karena emang dia nggak mau membuka diri atau gimana. Tapi itu masih bisa kita atasin. Nah, cara Jennifer ngatasinnya tuh kayak gimana? Melakukan pendekatan personal. Jadi itu sebisa mungkin PDKT kalau misalnya PDKT. Enggak, bukan PDKT, beda. Itu kan yang kita apa ya? Itu kan ya, jadi tuh intinya kita kalau mau kerja sama orang, kita kalau bisa kita banyak-banyak bisa relate lah sama kondisi dia. Kayak kalau misalnya dia capek ya kita juga capek gitu. Cuma kan kita bisa kayak lebih dekat lagi kayak capeknya kenapa. Mungkin kita bisa kasih saran atau dengerin aja juga udah cukup gitu. Jadi bisa lebih memahami, saling memahami gitu ya. Benar. Membukakan pikiran anggotanya supaya dia melihat juga, oh ternyata mereka juga punya tanggung jawab yang berat juga gitu. Jadi kita harus sama-sama gotong royong, bareng-bareng membangun supaya lebih maju lagi. Widi. Kayak udah orasi nih. orasi kedua. Gak. Nah terakhir nih, apa sih harapannya Jennifer untuk HMPS kedepannya? Untuk emang bukan terakhir. Kayak nggak kerasa. Oh belum ya. Oh nggak kerasa ya. Oh nggak kerasa, mau nambah waktu lagi. Kenapa? Dulunya kayak di kampus ya. Kenapa sih? Mau nginep di kampus. Wah nggak mau deh, ini dari tadi aja udah ditanyain OB nih. Kapan pulang? Jangan lupa matiin lampunya ya, gitu-gitu. No kan? Oke. Nah harapan untuk HMPS, untuk anggotanya juga, dan mungkin secara besarnya untuk Praditanya. Ya, oke. Kalau dari himpunan dulu ya, mungkin kalau dari untuk himpunan, aku berharap semoga di periode ini aku bisa membawa balance ke setiap pihak gitu ya, ke dalam anggota pengurus, ke internal PWK, ke eksternal PWK juga. Aku pengen bisa bawa itu. Semoga Patreon itu namanya lebih berkobar lagi gitu loh di kalayak sama. Amin. Nah, lalu kalau untuk pengurusnya, aku harap kalian ya sabar-sabar aja sama aku bawel orangnya, suka ngomel juga gitu, nggak sabaran. Jadi nggak apa-apa sih, bagus. Terus kalau misalnya aku ngomel ya jangan kayak Cijen nyeremin takut gitu, enggak. Itu ngomelnya biasanya cuma bentar, habis itu udah balik. Ntar digigit. Nggak yang sampai setahun dendam gitu, enggak. Cuma ya mohon dimaklumi aja gitu loh. Cuma ya jangan sampai parah banget juga. Tolonglah kita kerjasama. Benar, kita kerjasama karena kan udah pada dewasa. Iya ya benar, mereka udah pada dewasa dan kita juga memilih gak sih untuk tergabung di dalam HMPS. Jadi kita harusnya bertanggung jawab atas pilihan yang apa yang kita. Karena kan juga ada ya. Ada yang dipaksa. Yang mau masuk himpunan tuh cuma pengen nama gitu, kayak biar ada gak sih ikut himpunan. Ada gak sih? Jangan sampai. Ada gak sih? Kayaknya nggak ada. Sampai ada ya. Untuk kampus, semoga Universitas Pradita itu bisa semakin lebih dikenal sama masyarakat umum, masyarakat luas. Semoga kita bisa nambah mahasiswa lebih banyak lagi supaya kampus itu sih itu paling harapan. Especially untuk jurusan PWK, semoga makin dikenal supaya adik tingkat kita nambah. Semoga ya. Benar. Karena kan kalau banyak adik kelas juga gue enak gitu ya.
Maksudnya bisa Ya pokoknya maksudnya apa? kenalan gitu. Pokoknya for Patreon and for Agak mengerikan ya mencari adik kelas. Jaya terus. Harap nih. Lagi apa Ci? Harapannya Ci? Ya semoga long story short, semoga Patreon dan Pradita bisa berjaya terus. Amin. Sampai ke tahun-tahun ke depannya. Sampai gue udah punya cucu-cucu gue kuliah di Pradita juga deh. Waduh. Semoga mendunia ya Ci ya. Amin. Amin. Oke, ada lagi gak nih kira-kira yang mau ditanya sama lu Dan? Ada lagi yang mau diulik? Kayak tadi udah terakhir ya, udah bilang ya. Kayaknya udah cukup kali ya. Soalnya kita juga udah waktunya kurang lebih 30 menit. Kita udah berbincang-bincang dengan kakak yang cantik, yang sibuk banget dan menyempatkan waktunya nih malam ini buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya, padahal ngobrol-ngobrolnya nih kayaknya mengganggu banget nih. Mengganggu gak Ci kira-kira? Mengganggu. Oke, senang banget bisa ngobrol bareng Cijen nih, banyak banget ilmu, pengalaman yang di-sharing. Tentang kepemimpinan gitu ya. Jadi gue termotivasi banget nih pokoknya deh. Widih, masa sih? Thank you, udah diundang juga ya. Iya, buat Pato, sukses terus, semoga makin banyak yang denger. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan Pato pada hari ini. Kita selesaikan. Udah nih. Udah. Emang lo masih mau lanjut? Kayak nanti aja di episode berikutnya. Ya, oke. Dan pasti episode berikutnya nggak kalah seru narasumber ya. Nggak kalah seru dong. Jadi selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.